Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid prioritaskan jual Rafael Varane ke Manchester United. Kenapa? Sebuah informasi menarik datang dari saga transfer Rafael Varane. Real Madrid dilaporkan memprioritaskan menjual sang bek ke Manchester United di musim panas nanti. Varane merupakan salah satu pemain andalan Real Madrid. Ia sudah menjadi dinding yang tangguh untuk pertahanan El Real dalam beberapa tahun terakhir. Kontrak Varane di Real Madrid akan berakhir di musim panas tahun 2022. Sejauh ini sang bek belum ada tanda-tanda ingin memperpanjang kontrak di Real Madrid. Sejumlah klub dilaporkan meminati jasa bek timnas Prancis itu. Manchester Evening News mengklaim bahwa Real Madrid akan memprioritaskan menjual Rafael Varane ke MU. Menurut laporan tersebut, mayoritas klub yang meminati jasa Varane ingin mendapatkannya secara gratis. Mereka mendekati Varane agar tidak memperpanjang kontrak di Madrid, sehingga ia bisa direkrut sebagai free agent di tahun 2022 nanti. Florentino Perez dikabarkan akan melepas Varane secara gratis. Untuk itu, ia akan menjual sang bek di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim ada alasan mengapa Perez memprioritaskan menjual Varane ke Manchester United. Ia tahu bahwa Manchester United sudah lama tertarik pada Varane. Mereka juga tahu bahwa MU siap menembus Varane di musim panas nanti. Itulah mengapa Perez kini tengah mengupayakan agar MU bersedia mengangkut sang bek di musim panas nanti. Real Madrid mematok harga yang cukup tinggi untuk Varane. Sang bek bisa dijual di angka 70 juta euro di musim panas nanti. Zinedine Zidane konfirmasi cedera Luka Modric. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane angkat bicara mengenai kondisi Luka Modric. Ia mengkonfirmasi bahwa sang gelandang mengalami cedera. Pada laga melawan Cadiz, Luka Modric tidak nampak batang hidungnya. Posisinya di lini tengah Madrid digantikan oleh pemain muda Antonio Blanco. Seusai laga, Zidane ditanyai mengenai absennya Modric. Ia memastikan bahwa Luka Modric mengalami cedera sehingga harus absen. Zidane mengkonfirmasi bahwa Luka Modric absen di laga melawan Cadiz karena mengalami cedera. Namun ia menyebut sang gelandang tidak mengalami cedera yang serius. Luka Modric merasa tidak ada yang beres dengan punggungnya. Namun saya rasa masalah itu tidak serius, ujar Zidane. Zidane juga menilai Modric tidak akan terlalu lama absen akibat masalah punggungnya itu. Ia menyebut bahwa sang gelandang kemungkinan akan bisa bermain di akhir pekan nanti. Kami akan segera memeriksa kondisinya terlebih dahulu, dan saya harap ia bisa segera kembali, ujar Zidane. Real Madrid akan ditunggu laga sulit di akhir pekan nanti. Mereka akan berhadapan dengan Real Betis di zona pekan ke-33 La Liga Spanyol. Florentino Perez konfirmasi Luka Modric bertahan di Real Madrid. Presiden Real Madrid Florentino Perez memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Luka Modric. Ia mengkonfirmasi bahwa sang gelandang akan bertahan di Real Madrid. Luka Modric pertama kali merapat ke Real Madrid di tahun 2012 silam. Semenjak saat itu ia menjadi andalan di lini tengah El Real. Beberapa bulan terakhir ada banyak rumor terkait masa depan Modric. Ini dikarenakan kontrak sang pemain akan habis di musim panas ini. Real Madrid dikabarkan tengah mencoba memperpanjang kontrak Modric. Florentino Perez membenarkan kabar itu. Baru-baru ini Florentino Perez memberikan info terkait Luka Modric. Ia mengkonfirmasi bahwa sang gelandang sudah membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru bersama El Real. Modric sudah menandatangani kontrak baru atau lebih tepatnya kami sudah mencapai kesepakatan dengannya, ujar Perez. Menurut laporan yang beredar, Modric mendapatkan kontrak jangka pendek di Real Madrid. Ia kabarnya akan mendapatkan kontrak berdurasi 1 tahun, sehingga ia akan memperkuat Real Madrid hingga tahun 2022 mendatang. Nantinya akan ada opsi bagi Real Madrid memperpanjang kontrak sang gelandang. Modric baru-baru ini absen dari skuad Real Madrid yang menghajar Cadiz. Sang gelandang dikonfirmasi mengalami cedera di bagian punggungnya. UEFA cari celah hukuman untuk Real Madrid dan Juventus. Polemik European Super League sudah mereda, tapi belum benar-benar usai. Saat ini UEFA dikabarkan sedang mencari celah hukuman untuk klub-klub yang terlibat. ESL hanya bertahan 48 jam usai deklarasi. Gagasan turnamen baru ini mendapatkan kecaman keras dari berbagai fans, hingga akhirnya harus ditangguhkan. 6 klub Premier League menarik diri terlebih dahulu, lalu menyusul beberapa klub lainnya. Saat ini hanya tersisa 3 klub yang masih bertahan dalam kondisi standby: Real Madrid, Juventus, dan Barcelona. Gagasan ESL ini tampaknya benar-benar membuat UEFA berang. Hukuman berat pun menanti ke-12 klub yang terlibat. Ada 6 klub Premier League, 3 Serie A, dan 3 La Liga yang menjadi penggagas ESL. Meski begitu, keruntuhan ESL kemarin dimulai dari 6 klub Premier League yang mundur satu persatu. Dimulai dari Manchester City, lalu klub-klub lain mengikuti.
Sampai Chelsea pun ikut mundur. Dengan demikian, separuh pendiri ESL meninggalkan 6 tim lainnya. Sikap dan langkah-langkah klub Premier League ini ternyata diapresiasi oleh UEFA, karena mereka yang pertama mundur. UEFA mungkin tidak akan memberikan sanksi apapun. Situasinya berbeda bagi Real Madrid dan Juventus. Ada Florentino Perez dan Andrea Agnelli, dua musuh besar Presiden UEFA Alexander Ceferin. Madrid dan Juve tampak masih memegang teguh gagasan ESL. Karena itu status ESL saat ini masih standby, bukan batas sepenuhnya. Situasi ini membuat UEFA semakin berang. Menurut laporan Deportes 4 media Spanyol, UEFA sedang bekerja keras bersama tim legal mereka untuk mencari celah hukuman bagi dua tim tersebut. Bahkan kabarnya UEFA ingin mencoret Madrid dan Juventus dari Liga Champions musim depan. Namun situasinya tidak semudah yang diharapkan UEFA. Florentino Perez, European Super League belum mati. Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan bahwa proyek European Super League belum mati. European Super League secara resmi telah ditangguhkan pada Rabu 21 April 2021. Penyebabnya adalah 9 dari 12 klub pendiri menyatakan mundur dari kompetisi tersebut. Klub-klub yang dimaksud adalah ke-6 klub Premier League. Di antaranya Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Mereka disusul oleh AC Milan, Inter Milan, dan Atletico Madrid. Sementara itu, Barcelona kabarnya akan segera mengikuti klub-klub tersebut untuk mundur dari ESL. Artinya, tersisa Real Madrid dan Juventus yang belum menandakan akan mundur. Terkhususnya Juventus, mereka sebetulnya telah mengeluarkan pernyataan resmi. Akan tetapi bunyi pernyataan hanya menjelaskan bahwa proyek tersebut sulit bergulir dalam format sekarang, bukan kepastian undur diri. Adapun keputusan klub-klub tersebut tak lepas dari berbagai kontradiksi yang ada di dalam European Super League. Pasalnya, European Super League menimbulkan banyak kecaman karena mengganggu eksistensi dari kompetisi resmi UEFA, yakni Liga Champions dan Liga Eropa. Selain itu, ESL juga dinilai mengurangi esensi dari sepak bola itu, sebab berorientasi pada bisnis semata. Kendati demikian, Florentino Perez yang juga presiden pertama ESL menegaskan bahwa proyek European Super League belum tamat. Kami akan terus bekerja, kami sedang mencari cara untuk menyelesaikannya. Sayang sekali jika tidak menyelesaikannya. Saya belum pernah melihat agresi yang lebih besar dari Presiden UEFA dan Presiden La Liga, serta lainnya. Seperti sudah diatur dan mengejutkan kami semua. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Penghinaan, ancaman, seolah-olah kami telah membunuh seseorang, membunuh sepak bola. Ada seseorang dari salah satu 6 klub Liga Inggris yang tidak tertarik. Itu mulai mempengaruhi yang lainnya. Ada ketakutan. Saya agak sedih dan kecewa. Kami telah bekerja selama 3 tahun pada proyek ini untuk melawan situasi keuangan saat ini di sepak bola Spanyol. Mudah untuk dipahami, Anda tidak dapat menyentuh La Liga. Jadi Anda mencari lebih banyak uang pada pertengahan pekan dan format Liga Champions udah usang. Masalahnya adalah mereka membunuh kami keesokan harinya dengan tekanan yang mengerikan. Kami telah membuat beberapa kesalahan, namun mereka tahu apa yang kami lakukan dan menunggu kami. Mereka yang tidak ingin kehilangan hak istimewanya. Perdana Menteri Inggris mengatakan banyak hal, lalu para fans dan sejumlah orang ingin merusak kami, kata Florentino Perez. Kemudian Florentino Perez meyakini bahwa kedepannya ESL dapat terselenggara. Perez seraya menyinggung bahwa klub-klub yang telah mengumumkan keluar akan merasakan dampak kerugian pada masa depan. Akan tetapi ketika semua berlalu dan melihat kenyataan, mari kita lihat apa yang terjadi. Selain klub-klub dari Inggris, mereka akan kehilangan jutaan euro dan tidak bisa menghindari hal itu. Klub pendiri percaya pada proyek ini. ESL tidak mati, kami akan terus bekerja, tutur Perez.